Podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Oke, kita ketemu lagi pemirsa channel YouTube Diskominus Kabupaten Magetan serta mitra dengar Radio Magetan Indah. Di kesempatan ini kita kedatangan lagi tamu-tamu istimewa ruang podcast ini di podcast 55 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Kita kedatangan tamu ini tamu-tamu spesial kami dari Kelurahan Bulukerto ini berempat. Beliau bersedia hadir, berkesempatan hadir di ruang podcast 55 untuk sedikit memberi apa itu Lurah? Memberi informasi agar semakin lebih jelas sesuai. Siap, oke. Karena Bulukerto sebentar lagi akan punya gawe besar. Pemirsa dan pendengar Radio Magetan Indah, nanti kita akan korek-korek sedikit demi sedikit kepada beli-belinya. Untuk pertama kali mungkin lebih baik kita untuk berkenalan dulu, karena katanya kalau belum kenal kita juga nanti akan taruh. Oke, siap. Lanjut ini. Oke, kita akan berkenalan dengan ini karena event budaya, kita colek dulu ahli budayanya dari Kelurahan Bulukerto. Di sini ada Mas Gito, nggih. Sugeng Siang, Sugeng Rawo, Mas Gito di podcast 555. Untuk selanjutnya ini ada yang paling muda ini, karena orang Toruna kan pemuda, kumpulan pemuda-pemuda ini. Ini ada Mas Heru. Selamat datang Mas Heru di podcast 55. Oke. Dan tentunya event budaya tidak lepas dari peran dari pelaku budaya sendiri, dan kebetulan di Kelurahan Bulukerto juga punya dalang ini. Ada dalang Ki Indro Murdoyo yang saat ini juga menyempatkan hadir di sela kelibuan beliau untuk berkesenian. Dan yang terakhir ini yang jadi puncak ini, pionirnya ini ada Bulurah ini, Bulurah Bulukerto, Mbak Widya. Selamat datang di podcast 55. Terima kasih sudah difasilitasi untuk podcast. Terima kasih Pak Fajar. Siap, oke. Ini dengar-dengar saya lihat di IG juga ini ada flyer-flyer yang cukup menggelitik bagi saya. Itu di Bulukerto ada apa ini sebentar lagi nih, Mas? Ada Mas. Tanggal 27 ya Mas ya? Oh, tanggal 27. Tanggal 27 Oktober ini ada apa? Mungkin dari Mas Gito dulu. Iya, bukan Mas? Ada huru-hara. Ada huru-hara, oke. Nanti PH kita siapkan Mas, masukkan huru-haranya. Termasuk perlu kami nanti yang meliputnya. Oke. Mas. Harus siap. Oke, siap, oke. Jonas. Besok tanggal 27 itu Bulukerto menggelar festival. Iya. Diberi nama Festival Nerang Kusumo. Sehari, jadi mulai dari pagi sampai malam. Ya, hanya itu Mas. Itu. Nah, ini kok Festival Nerang Kusumo ini ada sejarah atau filosofinya mungkin Mas? Kenapa kok sampai Kelurahan Bulukerto itu punya ide untuk menyelenggarakan festival ini? Ya, kalau yang ditanya Bulurah tentu jawabannya pasti lebih definitif dan struktural. Oke. Yang ditanya saya sebagai penggiat dan pegiat kebudayaan, janjinya mau timbang anggur. Wah. Kebudayaan itu selalu berpihak pada orang-orang migran di gawean. Timbang anggur. Sepele. Oh gitu. Jadi tanggal 27 itu kita sengaja bikin event supaya wong-wong sing memang sebenarnya nganggur itu terus merasa punya andil dalam kehidupan, terus iso waktu becek ngadeke saya adalah manusia berkebudayaan. Oh siap. Gitu aja. Gitu. Kalau perkara namanya di Nerang Kusumo itu kan karena Bulukerto itu bukan ruang kosong. Ternyata di Bulukerto ada makamnya Patih Nerang Kusumo. Beliau itu bukan tokoh fiktif, beliau itu tokoh sejarah yang menjadi, kalau dalam sistem monarki itu hari ini sejajar dengan jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri di masa pemerintahan Mangkurat II, Mataram, Kusumo. Sebelum Surakarta ada, sebelum Surakarta dipecah lagi menjadi dua, jadi Jogja dan Solo. Beliau hidup pada masa abad
ke-17 sampai 18 dan beliau menjadi pendukung pergerakan melawan TOC. Oke, siap. Nah, itu menarik. Oke, siap. Berarti kita di sini juga selain untuk mengenang jasa-jasa beliau, juga bagaimana kita bisa menauladani sifat kepahlawanan beliau, mungkin semacam itu Mas. Dengan festival ini mungkin. Apa Ya, semacam itu? Spiritnya adalah karena beliau nasionalis, tentunya itu menjadi batu loncatan kita untuk beraktivitas, terutama event yang digelar pada tanggal 7 itu. Tapi lebih dari sekadar gaya-gayaan itu, menurut saya esensinya dalam kebudayaan adalah bahwa masa itu perlu ditautkan. Hari ini kan semua orang bisa bicara, aku rindu, aku kangen. Oke, ya. Kan orang mudeng karena kangen ini sih dikangani apa? Betul ya. Oke. Atau banyak hari ini orang bilang ngomong, aku wis rasa mangan tiwul. Karena hari ini sedang berkecukupan uang untuk beli hamburger misalnya. Oke. Tapi bagaimana kemudian ketika nanti hamburger itu wis entek, bakule wis mati, atau duit wis entek? Oke. Bagaimana menciptakan momen nostalgik itu menjadi tidak sekadar ditembungi aku kangen. Ternyata tiwul itu berbeda dengan hamburger, dengan sandwich. Tiwul itu sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang muncul, sesuatu yang hasil dari olah kebudayaan manusia. Cipta rasa karsa. Dan itu leluhur kita. Oke, got it. Menautkan waktu itu yang Yeah. sebenarnya saya kira perlu digarisbawahi dalam festival Ngarangkusumo. Yeah. Bahwa oke lah, namanya Ngarangkusumo hanya sekedar nama seorang patih. Boleh orang menyepelekan. Sopo tuh aku ora kenal dhek dudukan Bulukerto, dudukan Magetan misalnya. Tapi bahwa beliau adalah bagian dari kebudayaan Jawa, lalu wong Bulukerto iki nganti saiki kudu ngakoni nek wong Jawa, lalu akarmu itu di mana? Itu ya yang harusnya kita jadikan pegangan. Kenapa kok festival yang ditinggolnya itu selalu menautkan masa kini dan masa lalu? Iya. Bukan karena sekadar jenenge Mas nostalgia ya? Iya. Bukan sekadar Euforia nostalgia ya, mungkin. betul, bukan begitu. Bukan sekadar kemudian semangat utopis, aku pengen banget Magetan seperti Majapahit zaman dulu. Tidak sekadar utopis ya. Tapi Lebih ke adab juga ya. lebih pada bahwa sing apik digowo, sing ala ditinggalkan seperti Oh gitu ya. Nilai-nilai itu yang kita mau teruskan dan kita kaitkan lagi gitu. Jadi dalam kan mikul dulu. Oke siap. Oke. Sing Itu sing kirana sing siap. apik kudu dienggo. Oke. Itu ya, itu yang dari segi budaya kayak gitu ya Mas. Ini terkait dengan tentunya kita berbudaya juga nanti kaitannya dengan masyarakat Mas. Dan saat ini kan di era yang sudah modern kayak gini itu kan unsur pemuda itu kan jadi dominan. Pemuda banyak yang lupa dengan tradisi, dengan culture, dan banyak yang meninggalkan itu gara-gara kurang keren atau sudah nggak sesuai dengan modernisasi yang sekarang kayak gitu itu. Nah ini dari perspektif pemuda tentunya bisa kita kulik lagi dari Mas Heru. Bagaimana Mas terkait dengan pemuda Bulukerto sendiri terhadap penyelenggaraan festival ini? Pak Kuro, jelas kalau saya mempunyai pemikiran, jadi kebetulan saya itu kan juga termasuk pribumi. Ya, asli Putra daerah. Bulukertonya Asli jadi kami juga punya niat, juga tanggung jawab, kemudian juga dipercaya di kelurahan, di warga untuk sebuah organisasi di Karang Taruna. Jadi kita juga senang. Jadi kayak muri-muri, itu jadi kita juga punya tanggung jawab tadi. Jadi siapapun pemimpin khususnya di Bulukerto, kita juga senang
kita juga mensupport, artinya ketika ada program mungkin saat ini yang Bulura punya ide-ide itu kita juga sangat senang, dan juga teman-teman, artinya kayak seperti yang tercantum di layar gitu kan, yang di festival ada beberapa mungkin kayak dolanan anak itu kan, mungkin dari kita itu kan sebuah kenangan di Indian di satu dolanan kayak monopoli dengan mungkin tidak ada biaya, ataupun yang jelas dengan kebersamaan kita dengan teman-teman, konco-konco kan gitu kan, yang disampaikan Mas Gito tadi kan juga saya juga sepakat reuni masa lalu juga. Kere kumpul kere. Beda memanggil masa lalu untuk kita bersama-sama apa ya, kan ya itu sisi interaksi mungkin kan sekarang banyak berkurang Mas. Salah satunya mungkin dengan inovasi permainan tradisional ini kembali juga mengenalkan bagaimana kita bersosialisasi tanpa mungkin handphone apa-apa, selain mengenalkan juga nilai luhur budaya Jawa ya Mas, kalau yang kita angkat ini kepada anak-anak kita yang mungkin ya terhalangi oleh kemajuan teknologi gitu Mas, kayak gitu. Nah, terus mungkin ini Mas, dari pemuda sendiri selain ke adik-adik kayak permainan tadi, mungkin ada lain Mas yang bisa mendukung dari Festival Ngangkusumo ini? Ya dari kegiatan yang dicantumkan kan memang ada yang mungkin itu ya kita kembali lagi lah ya, sing biyen cilik dolanan kuwi saya wis gedhe dolanan neh, sing cilik saiki urung roh ya kita kenalkan itu aja. Jadi kan kita mengulang kegiatannya. Ada satu lagi Mbak D. Ya itu makanya yang tanyakan itu apakah ada apa ya semacam kalau kita ngambil bukan reuni sejarah, memanggil kembali masa-masa itu ke zaman sekarang kan kita sulit karena sudah memang beda tentang waktunya kan sudah beda. Cuman bereuni tadi itu kan menyenangkan, taruhlah mungkin memanggil kultura membatik, kultura langgam, menyanyikan kayak gitu lagu-lagu Jawa, mungkin mengantar anak tidur dengan kita bercerita tentang babat atau kan bisa Mas kayak gitu tuh. Coba Mas kalau untuk yang puisi acara dari pemuda mungkin di festival ini kayak Mbak itu tadi yang batik itu belum pernah. Oke. Olahraga tradisional itu egrang dilombakan, buka contoh dilombakan. Kayaknya yang aktivitas yang tidak dilombakan hanya dakon ya. Iya. Tambahan, oke. Kita juga perlu mengenalkan dolanan biyen bekelan. Bekel ya, gobak soto. Jadi juga perlu diketahui mungkin dalam permainan itu tujuan kita mencanangkan 2-3 jam anak tidak memegang HP. Oh siap. Makanya nek tekelan egrang dolan HP kan juga iso ya Mas. Ora iso. Piye egrang karo HP nang ambruk iki. Betul. Kemarin sudah saya usulkan mata acara ya. Apa itu kaitannya dengan nostalgia itu. Ya. Dan duduk. Tapi katanya berubah itu dosa. Ya, itu disimpan sebagai ide aja. Oke, tentunya festival tanpa tampilan dari seniman-seniman asli dari Bulukerto tentunya kurang nyes ya Bulura ya. Itu tentunya Bulura juga sudah mempersiapkan ini potensi dari Bulukerto sendiri di festival ini kan dimaksimalkan semua, mulai dari anak kecil, pemuda, budayawan, dan ini giliran jenengan ini Mas Indra Kindro Murdoyo ini sebagai dalang dari Desa Bulukerto. Gimana pendapat jenengan terhadap festival ini? Gini Mas Fajar, ini sangat mendukung sekali dengan adanya Festival Ngangkusumo ini, memberikan ruang gerak baik mengangkat ekonomi kreatif juga. Jadi luar biasa, mari kita dukung bersama-sama karena ini kita menampilkan putra-putra daerah yang ada di Bulukerto. Sebelumnya Bulura bisa saja mengundang
Ki Anom Suroto juga bisa. Wes, Dengan Ki Bayu Aji juga bisa. Tapi ini sementara kita pertama perdana, yang kedua kita memberikan ruang kepada anak-anak muda nih, Mas Heru ini. Dan nanti rencana tanggal 27 kita saksikan anak-anak muda asli putra dari Bulukerto. Ada yang masih SD, ada yang SMA, ada yang sudah kuliah. Notabene kita kasih ruang dan kita akan pagelaran wayang walaupun itu perdana. Itu nanti made in Bulukerto. Kita akan mengangkat tentang hijrahnya. Kalau Trangkusumo itu kan patihnya itu kan hijrah ke kita angkat hijrah itu kita mengambil dari Mahabharata. Kita menyaksikan kolaborasi dengan pengajian, Mas. Jadi tradisi dan religi nyawiji dari Guyub Rukun. Istilahnya kalau orang Jawa manunggale umpak, cagak lan empyak itu bangunan yang biasa. Bangunan yang benar-benar kokoh itu nantinya, Mas. Harus dari bawah, tengah dan atas semuanya harus bersatu. Kalau bersatu insya Allah Trangkusumo ini juga nanti menjadi kedepannya menjadi festival yang tidak dianggap sepele oleh orang Magetan. Ini walaupun perdana kita akan berusaha maksimal. Walaupun nanti banyak atau kekurangan merupakan evaluasi kita bersama. Insya Allah dengan dukungan Bu Lurah, insya Allah semuanya warga akan mendukung. Jadi kita akan saksikan putra-putra daerah dari Bulukerto. Untuk tampilan sendiri, Mas Indro, saya tertarik ini ada 5 dalang, Pak. 5 dalang, itu 1 panggung, Pak. Mungkin betul rebutan wayang, Pak. Tunggal nganten pripun niku? Carane ngatur pripun? Lah ini yang Kak Surika ini saya tertarik satu tadi. Di ceritanya Mas Heru tadi potensi termasuk ke anak-anak juga. Lah di sini ada dalang anak-anak. Lah itu kan salah satu potensi yang nggak semua daerah juga punya gitu loh. Karena ya Bulukerto mungkin istimewa ya Pak, karena ada makam Patih Trangkusumo juga di situ, sehingga mungkin dari itu juga spirit warganya juga seperti beliau juga di saat itu perjuangan melawan VOC semacam itu, dan hijrahnya beliau sendiri kan mungkin untuk saat ini mencoba untuk direplikasi, mengapa diteruskan semangat hijrahnya itu kayak gitu. Ini yang terkait dengan tampilan dalang ini pripun Pak? Apa yang sudah dipersiapkan? Mungkin 5 dalang loh Pak. Niku 1 panggung. Ini sudah proses untuk anak-anak karena ada yang masih di Surakarta juga kuliah sekolah di sana. Kita latihan itu setiap pulang dari Surakarta hari Sabtu kita sudah berproses. Insya Allah nanti malam kita sudah tembuk gending dengan pengrawitnya. Itu nanti Insya Allah juga bernuansa religi. Jadi pengrawitnya juga bisa mengiringi pengajian, juga bisa mengiringi wayang. Insya Allah all-round. Jadi Insya Allah kita nanti akan all out tampil walaupun masih banyak kurang, itu manusiawi. Kesemburan adalah milik Tuhan, tapi kita berusaha untuk menunjukkan karena kita berusaha menampilkan yang terbaik. Tapi waktu ini masih banyak kurangan, itu kita nanti akan evaluasi ke depannya. Namanya kalau kita pengen bener kan kita harus salah dulu. Dengan kita tampil nanti ada salah dan sebagainya, kita evaluasi. Insya Allah dengan dukungan Bu Lurah dan teman-teman semuanya, Insya Allah kita akan bisa menyajikan untuk tampilan perdana ini. Mungkin semoga nanti para warga, khususnya yang warga Bulukerto, umumnya warga Magetan ini bisa menyaksikan. Ini dibuka untuk umum jadi Lurah dibuka untuk umum, biaya apapun. Termasuk UMKM yang akan tampil di situ lah. Ini kita bahas UMKM nanti. Ini karena masih di ngobrol masalah apa itu penampilan wayang. Nah, ini tantangannya gini, nanti berapa menit kita tampilkan, kan ada 5 gitu, sekitar 15 menit atau 30 menit tampilan, nanti ganti dalam selanjutnya. Mungkin di tengah-tengah wayang nanti akan ada beliau Bapak Kiai Haji Mansur. Terus istilahnya mungkin nanti ini campuran dengan musik. Diisi apa itu? Puisi juga bisa. Juga ada penulis buku tembang juga Mas Kito. Jadi kayaknya banyak sekali Mas Kito nanti. Dikumpulkan jadi ontologi puisi, nanti keren lah. Maaf, saya bukan orang sastra ini. Ini terkait ini, boleh minta bocoran ini, Bu Indro.
untuk lakonnya apa nih? Lakonnya nanti kita ngambil Kali Matoyo. Matoyo itu kali terjadi zaman Matoyo Eba sudah pergantian perubahan antara nuansa yang lama menjadi baru. Kan kita menghormati leluhur. Kita menghormati leluhur, kita kemas semi modern. Kita juga menghormati para leluhur kita, tapi kita konsep sesuai dengan era zaman. Menyesuaikan juga muda, Mas. Dalam muda ini kan notabene senengnya namun musik-musik yang muncul zaman sekarang kan anak-anak yang suka tradisi kan jarang. Betul. Anak-anak muda kok seneng dengan budaya tradisi ini luar biasa. Makanya kita kasih ruang, kita dukung. Terima kasih kepada Buya memberikan ruang kepada anak-anak putra daerah. Terima kasih. Akhirnya mereka saling memuji, Mas. Kita diam saja di sini. Oke. Jadi kasih. Kapan kan gitu tuh, Mas? Kapan betul. Ya. Dalam yang belum dikenal kan nggak mungkin ada yang nanggap. Nah dengan adanya ruang tadi mungkin nanti akan tahu publik ya. Ini nanti kalau memang laris ya itu pahala untuk pahalanya jelas itu mengalir terus kayak gitu itu pasti. Panggung pertama, panggung perdana. Ini Bulurah dapat pahalanya kan. Ini setelah kita ngobrol dengan Kidalang ini, Bro. Ini lanjut ini ke Bulurah setelah dapat pahala nanti lagi sama-sama. Ini pun Bulurah Widya terkait dengan festival ini bagaimana tentunya potensi dari warga, potensi ya segala macam itu, baik dari segi budaya, dari segi ekonomi, dari segi tadi kesenian, kepemudaan tadi itu gimana dengan menyikapinya ini? Iya, sebelumnya terima kasih untuk Mas Fajar, dan ini tim saya luar biasa sekali nih, Mas. Tim Bulurah biasa di luar ya. Iya, jadi Festival Nangkusumo ini merupakan sebuah aktivitas sosial budaya sekaligus ekonomi ya, Mas ya. Ini bersumber, Mas, sesuatu yang baik seperti yang Mas Gito sampaikan tadi, itu harus dilestarikan, dijaga kesakralannya. Sakral itu apa sih? Sakral itu adalah suci. Karena banyak sekali kebudayaan lampau yang sebenarnya itu pada hakikatnya baik, tapi karena mungkin minimnya pengetahuan kita atau juga ilmu agama dan sebagainya, akhirnya dibelokkan. Nah, melalui event Festival Nangkusumo, tujuan kami yang pertama, kami ingin kembali membangkitkan heroik dan istilah kata hijrahnya Pangeran Nangkusumo, karena luar biasa sekali, Mas. Saya selalu bilang ke teman-teman ini ya, seandainya beliau masih hidup di zaman sekarang, itu integritasnya perlu kita contoh. Karena apa? Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Gito, beliau itu kan seorang perdana menteri ya. Kalau misalnya sekarang ya di parlementer gitu ya, dia itu seorang ini ya, Mas. Kalau Patih itu kan panglima perang ya. Jadi iya, beliau bangsawan ya di zamannya Amangkurat II. Jadi bangsawan anti VOC. Beliau rela hijrah, Mas, bayangin, dari Mataram sana ke arah timur, dan akhirnya tibalah di Bulukerto. Dan yang hebatnya pula ya, beliau itu tidak menjajah, karena di Bulukerto pada saat itu sudah ada peradaban. Bahkan Patih Nangkusumo itu berkolaborasi bersama-sama membangun suatu peradaban baru untuk melawan juga VOC. Nah, begitu mulianya gitu loh, Mas, beliau itu. Jadi beliau itu seorang bangsawan, juga nggak pingin nampak dan sebagainya. Nah, itu monggo kepada teman-teman semua saya mengajak kita, dan saya sendiri ya, Mas, ya, untuk mengilhami spirit hijrahnya Nangkusumo. Jadi dengan integritas yang tinggi, insya Allah akan terjadi terbentuk sebuah peradaban. Dan harapan kami dengan adanya Festival Nangkusumo ini muncul, Mas, bibit-bibit seniman, bibit-bibit baru khususnya di Bulukerto. Saya tuh matur suwun loh, Mas, ke Pak Dalang. Jujur, alhamdulillah begitu dapat amanah kalau event ini, kudu piye ya kan seperti itu. Saya ajak ini Karang Taruna, Mas Gito, yang begitu besar dan mencukupi dari ini harus dari warga sendiri, Mas, gitu. Mau diapakan gitu. Karena ya akhirnya
dengan keterbatasan dana yang ada Mas, tapi dengan semangat dari teman-teman semua, alhamdulillah terciptalah ini berkat cipta rasa kata teman-teman Mas aja diskusi. Kok penaman ora ide sing mikir ya toh. Akhirnya dipikir bareng-bareng. Iya. Ini kalau manunggal umpak cagelan biak Oh siap. tiga-tiganya harus Iya. Iya, saya ada. Berfungsi sebagai masing-masing tapi saling menguatkan gitu ya. Mas. saling menguatkan. Itu terkait dengan budaya kan kita sedikit sudah senggol tadi Mbak Widya. Iya. Ini terkait dengan UMKM, ekonominya Ya. kan belum diceritakan sama sekali gitu. Nah, ini untuk Monggo diceritakan. Oke, untuk UMKM Mas, karena saya ini namung kula niki kan abdi masyarakat nih Mas. Oke, Terus oke. ini bos-bos saya itu ini. Silakan yang harus dilayani. Nyuwune pripun ngoten mawon. Bilang nggih mawon Mas nggih. Jadi teman-teman ini ngetan, event perdana itu yang penting bahagia Bu. Oke, kita bahagia bersama. Jadi termasuk UMKM pun, Mas Karang Taruna kemarin juga pun gratis mawon. Alhamdulillah. Jadi ini semuanya free, gratis. Jadi nggak ada istilah kata ada berapa persen itu nggak ada Mas. Yang penting kita bahagia bersama Mas. Event perdana semua harus merasakan kecipratan, kebahagiaan, dan yang terpenting Mas, nama Nrankusumo, Pak Nrankusumo bisa mengumandang kembali Mas, sehingga semangatnya Gelora Semangat beliau bisa melesup ke setiap kegiatan aktivitas Festival Nrankusumo. Sing penting seneng kan. Yang untuk di luar kelurahan kita juga mencoba rangkul teman-teman, mungkin yang juga pegiat-pegiat UMKM kita tampung dengan fasilitas mungkin yang terbatas lah mungkin kan gitu. Dengan apa yang disampaikan Bu Lurah tadi, untuk acara ini kita senang-senang tak wae. Tidak ada yang tarikan apa-apa, bayaran apa enggak. Mudah-mudahan itu nanti juga ada manfaatnya khususnya untuk warga, minimal untuk warga kita, dan untuk yang di luar kelurahan Purwokerto nanti juga ada manfaatnya juga. Itu dari UMKM. Ini serah untuk duit aja. Nah, iya itu. Tapi itu yang penting seluruh dulu. Nek kang ini sudah terobati nanti baru gitu. Ini Bu Lurah, UMKM sudah, terkait dengan tampilan sudah. Ini yang terkait dengan kangen, semoga kan ini diharapkan juga nanti kan berhasil tingkat indikasinya dengan ada masakan lagi itu tadi. Pertanyaan kapan ya? Ini diadakan lagi itu. Mungkin dari itu gini, kalau harapan kan masih ada ya Mas kita ya, sebagai budayawan asli Purwokerto, harapannya apa Mas mungkin ke depan selain diselenggarakannya kegiatan ini secara rutin gitu loh. Ya, kenapa tagline-nya festival kali ini cukup prasojo, sederhana, gerak tuminda, artinya energik, bergerak bersama, lalu girang tumandang, bekerja dengan senang. Kenapa begitu ya? Karena ini baru embrio ya. Ini kami pahami sebagai rintisan. Mulanya yang mung sedina serengi, mulanya yang mung sidik acarane, mulai dalane ya rawane nanggap patung. Dalane Dewi. Kalau ini nanti duwe orang mung sugih amal, sugih duit. Pasti kemaki Mas. Ini anggap sing di Ustaz. Tapi janganlah. Itu aja yang ada dibesarkan. Semoga. Jadi kalau sudah terbukti nanti embrio ini dapat kita kelola penyelenggaranya dengan baik, maka regulasinya, regulasitasnya sehingga akhir tahun depan atau kita pilih lah, misalnya Bu Lurah mesake memang ini harus terselenggara setiap Oktober atau tidak rezeki mau. Lalu tidak hanya sekadar kalau hari ini misalnya yang tanggal 27 besok itu kan festival egrangnya hanya se-Purwokerto. Siapa tahu tahun depan bisa dikembangkan se-Kecamatan Magetan, 2 tahun lagi se-Magetan, 3 tahun lagi misalnya se-Karesidenan, misalnya seperti itu. Jadi implikasinya mungkin siapapun pemimpin kita nanti bukannya atau Pak Lurah atau siapapun, semoga ini untuk diagendakan karena sudah rutin guys setiap tahun nanti
persiapannya lebih matang lagi dan bisa kolaborasi dengan mungkin karena ini perdana kita baru putra perdana, mungkin kita bisa merekrut dari luar daerah, kolaborasi jadi tidak meninggalkan yang putra daerah. Kolaborasi lalu dalangnya mungkin dari Bulukerto mungkin bisa sama dari luar daerah, tapi kolaborasi tetap Bulukerto tetap utama. Kita menghormati yang ada di lokalnya di yang kedua mungkin ini kemunculan dalang mungkin tidak menutup kemungkinan mungkin kedepannya ada seni mati yang dari Bulukerto, ada MC yang dari Bulukerto, ada pengerawit yang dari Bulukerto, ada pemusik Bulukerto. Jadi insya Allah ketika nanti dikasih ruang akan bermunculan anak tugasnya dibuka sebagai leadernya untuk memadai anak-anak yang luar biasa ini. Sebenarnya banyak mutiara yang kependem itu banyak asli. Tapi kan kita belum tahu nih, makanya dengan potensi itu kita beri ruang seperti itu. Depannya ya itu semoga lebih tertata lagi dan bisa menyebarkan sayap lagi, tidak menutup kudu Bulukerto. Biasanya kita memberikan kesempatan, misalnya saya mau 1 hari ya mungkin bisa 3 hari atau bahkan seminggu atau bahkan 1 bulan itu bisa, atau 3 bulan juga bisa. Kantornya pindah nanti rasa ngantor terus nikono. Tapi ekonomi kerakyatan akhirnya terangkat, dodolan akhirnya ya Pak Ayu sing maune dodol neng omah lagi dodol dengan kan laris. Kantor kurangnya pindah ke itu harapan ke depan. Mungkin harapan saya setuju. Hanya melebarkan saya. Namanya harapan itu kan yang bagus ya. Melebarkan saya. Tempat semakin tinggi melebarkan saya. Kalau jalan tempat kan enggak kita harus jalan itu harus berjalan kan gitu. kita jalan tempat ya. Semangat yang gede Mas. Siap. Ruang ekspresi yang nampung nanti juga harus besar Mas Adi. Nah ini kembali tugasnya. Kami menciptakan ruang ini ruangnya sudah ini kan 27 belum ya Mas ya. Terus kita untuk gitu ya buka ini Beri sudah mulai ada gini-gini mulai kelihatan. Gimana ini Lula? Ini yang harus untuk ajar. Gini Mas, jadi harapan kami itu tuh bersyukur diberi amanah di Bulukerto, sangat bersyukur sekali. Karena apa Mas? Saya amati luar biasa loh potensi di Bulukerto. Nah ini agak sedikit keluar dari tema ya. Sekaligus ini Mas promosi Mas. Di Bulukerto itu kita sudah sediakan ruang juga Mas, ada namanya Kampung Bahasa dan Kampung Kuliner Bulukerto. Nah Kampung Bahasa itu apa sih? Itu sebuah ruang kita untuk istilah kata tadi kandang kalau dibuka ya di Bodok gitu ya. Jadi itu ada 4 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab Mas. Jadi kita kembalikan di sekolah ini. Kalau sekolah kan 75% teori, 25% praktek magang. Jadi melalui kampung bahasa ini kita harapkan ya nanti ada skill berbahasa dari warga masyarakat, nggak hanya jadi warga masyarakat Bulukerto, tapi juga ini sekabupaten Magetan bahkan ya. Silakan nanti yang ingin belajar bahasa gratis Mas datang ke Bulukerto, karena saya punya satu keyakinan di mana di situ ada pusat pengetahuan UMKM, perekonomian pasti akan berjalan. Dan ini tidak hanya di kampung bahasa saja Mas, ini terintegrasi dengan web Kelurahan Bulukerto, di mana sudah terintegrasi dengan LMS, Learning Management System. Jadi kampung bahasa juga ada webnya Mas. Jadi di dalam Kelurahan Bulukerto itu ada namanya kamarnya kampung bahasa. Jadi silakan aja nanti buka web Kelurahan Bulukerto, bulukerto.go.id. Nanti begitu klik itu nanti ada yang namanya kampung bahasa Mas. Kampung bahasa diklik itu nanti ada pembelajaran online. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia ada semua di situ. Jadi ini kita tujukan untuk seluruh warga masyarakat. Jadi kita harapkan ada skill, karena orang itu kalau punya skill Mas, dia bisa survive dimanapun dia berada. Yaitu sedikit mengenai kampung bahasa. Jadi semoga kampung bahasa ini kita manfaatkan. Semoga ada impact positif yang terjadi pada seluruh keluarga masyarakat. Nah kembali ke semua. Ya seperti yang kawan-kawan tadi sampaikan Mas, Kloning kan
sedih kok dulu nih. Sama yang dilayani. Sama yang kan pelayan sama sama semua ini. Iya. Jadi ini harapannya siapapun nanti pemegang ya koordinator di Purwokerto. Semoga Festival Rakusumo yang sudah kita rintis ini tiap tahunnya itu bisa terselenggara Mas. Tentunya dengan tema yang selalu update perkembangan berbeda. Makanya tadi Festival Rakusumo ono apa mana ya? Itu yang kita harapkan. Luar biasa Mas, berarti kayak dalam juga banyak di Purwokerto, seniman-seniman itu luar biasa. Jadi kalau kami dari pemerintah Purwokerto, saya sangat senang sekali Mas punya untuk masyarakat yang istilah kata open ya. Jadi potensi kan benar Mas, melalui Festival Rakusumo ini alhamdulillah akhirnya saya mengetahui potensi-potensi yang ada di Purwokerto. Saya ini diskusi dengan teman-teman apa sih potensi, karena gini Mas, dengan keterbatasan yang ada tuh ada dua hal yang bisa kita lakukan. Karena keterbatasan dana dan sebagainya, kita tidak melaksanakan atau kita melaksanakan dan kita tahu hasilnya. Nah, alhamdulillah saya coba lihat teman-teman yang punya semangat luar biasa. Jadi harapan kami sekali lagi, semoga dengan adanya Festival Rakusumo itu bisa menjadi salah satu wasilah berkembangnya ilmu pengetahuan di Purwokerto, kebermanfaatan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dan juga perekonomian bisa semakin meningkat. Dari perbincangan singkat kita ini, saya jadi tahu Purwokerto itu selama ini kita cuma lewat, ternyata banyak potensinya itu Mas. Termasuk itu tadi yang kamu bahasa, terus apa lagi tadi? Kamu bahasa dan kuliner itu tadi. Dan potensi ini ternyata juga selain dilirik dengan bagus oleh pemerintah kelurahan dalam hal ini, juga ditutup oleh terus ini mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, ada mungkin ajakan ini. Jadi mungkin kan untuk mengumpulkan jalan-jalan bermanfaat ini kan sulit kan karena kesibukan. Saya sangat sibuk. Dengan aktivitas kegiatannya tadi sibuk sekali dengan materi penggunaan Mas Hendro jalan kami beri waktu untuk mengajak mungkin warga masyarakat Magetan untuk bisa menyaksikan Festival Rakusumo ini. Mungkin ya silakan berapa mungkin sama pembuka langsung sama buka itu ya. Jadi nanti kalau ditambahin nih closing statement ya dari teman-teman juga. Oke, jadi kepada seluruh masyarakat silahkan nanti pada tanggal 27 Oktober kami tunggu hadir di Purwokerto, karena event ini tidak hanya malam saja, itu sudah mulai pagi Mas. Nah pagi itu nanti ada festival dolanan. Apa sih itu? Jadi itu nanti kita mengupas tadi ya, ada egrang, kemudian ada gobak sodor sekelurahan Purwokerto itu Mas. Silahkan saksikannya juga ada ini festival kudapan sehat Purwokerto. Jadi itu bahan utamanya menggunakan polo pendem dan polo kemandul ya. Kenangan tadi, memanggil kenangan. Juga nanti ya dimeriahkan juga oleh band-band kita ya, ada dari semasa kalian. Kita juga akan berkolaborasi dengan kita. Jadi full Mas, walaupun sehari tapi itu syarat dengan makna ya. Terus kemudian nanti malamnya ada pagelaran 5 jalan ya, dalam wayang kulit. Betul, jadi luar biasa teman-teman ini kemarin itu memberikan ini ya ide teman-teman juga. Dulu kan gimana kalau pengajiannya dirangkai dengan wayang, cocok lah, jadi menggunakan metode wali songo. Jadi wayangan, terus nanti ada itu tausiah dari Pak Yai, dan juga nanti tetap ada limbuhan, nanti ada Mas Sentul dan Pentol. Nah penasaran kan seperti apa kemasan acaranya? Makanya tanggal 27 Oktober 2024. Gimana kelurahan? Gimana Mas? Di lapangan Ya, terima kasih ini rekan-rekan dari Purwokerto. Kami sangat terhormat sekali kedatangan tamu-tamu istimewa yang banyak memberi pencerahan kepada kami. Sekian kita dengar RMI Magetan serta pemirsa channel YouTube Magetan. Podcast 55 kami akhiri dan kami tunggu kehadiran Anda di Festival Rakusumo 2024.
tanggal 27 Oktober bertempat di lapangan Kertajaya. Moga Bu Lurah kita sama-sama ajak untuk pemirsa kita, jangan lupa tanggal 27 Oktober di lapangan Kertajaya Purwokerto. Saksikan Festival Rangkusumo. Terima kasih. Sampai